Bab 281. Sanur mengernyit sambil berkata, saat ini, keluarga kaya menjual properti mereka dengan harga yang sangat murah. Benar-benar rugi besar, tapi nggak ada yang beli. Banyu menghela napas, lalu menyahut. Hais, benar juga. Begitu pasukan Agrel masuk kota, semuanya akan menjadi milik mereka. Siapa masih mau beli? Sudahlah, cepat bereskan barang-barang kita dan pergi ke kota provinsi di bagian selatan. Lanjut Banyu. Seorang pelayan tiba-tiba masuk saat mereka sedang berbicara. Dia berujar. Tuan Sanur, Tuan Banyu, anggota dari lembaga makelar bilang ada yang mau beli toko kita. Tapi, harganya ditekan sampai 10%. Apa tokonya mau dijual? Sanur menimpali. Ditekan sampai 10%. Ini. Awalnya, harga toko sudah sangat murah. Sekarang malah ditekan sampai 10% lagi. Sanur yang merasa sakit hati pun berucap sambil menutup mata dan melambaikan tangannya. Jual saja. Sementara itu, Banyu menghela napas panjang, lalu berucap. Keluarga Yumandi benar-benar beruntung karena masih bisa menjual properti di saat-saat seperti ini. Tidak hanya keluarga Yumandi, banyak properti keluarga kaya di kota mulai diambil alih. Selain itu, semuanya dijual dengan harga yang sangat murah, lalu ditekan sampai 10%. Pada saat yang sama, gerbang kota juga tidak lagi membatasi hanya keluarga kaya yang boleh pergi dari kota. Satu persatu keluarga kaya segera menjual properti, lalu ditukar menjadi barang berharga lainnya untuk dibawa pergi. Sementara itu, di kediaman komandan, Candika yang ditahan berujar. Apa, Yuda dan Wira, dua pria brengsek itu setuju melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Raja Tanui setengah bulan lagi. Begitu mendengar kabar ini, Candika langsung tertawa, lalu berseru. Hahaha, aku mau lihat bagaimana dua pria brengsek itu mati setengah bulan lagi. Suruh tim pengawal untuk bersiap-siap kabur dan kembali ke ibu kota. Setelah membereskan masalah semangat juang, Wira dan Dodi membawa setumpuk sketsa dan komponen ke lembaga senjata. Ini adalah organisasi pembuatan senjata militer yang mengurus tim baju zirah dan busur. Membuat busur panah ataupun baju zirah adalah hal yang menghabiskan waktu dan tenaga. Jenderal Batalion yang mengurus lembaga senjata, Wahab Kusuma, memberi hormat dan berujar. Selamat datang, Tuan Wahyudi. Kemarin Wira dan Yuda yang membagi upah tentara bersama-sama. Jadi, semua tentara mengenal mereka berdua. Wira mengangkat tangan dan membalas. Bangkitlah, berapa banyak perajin yang bisa dikerahkan oleh tim baju zirah dan busur? Wahab menjawab dengan hormat, Tuan Wahyudi, ada 1000 perajin di dalam pasukan kami dan kantor pengadilan di kota bisa mengerahkan 1000 perajin. Kemudian, Wira menimpali, perajin besi tidak diperlukan untuk sementara waktu. Panggil semua perajin yang bisa membuat busur dan bagi mereka menjadi 20 kelompok. Setelah itu, tempatkan mereka di kamp yang berbeda. Setiap komponen yang dibuat harus dirahasiakan. Orang yang melanggar akan dipenggal. Lanjut Wira. Siap, jawab Wahab yang gugup. Dia segera menyampaikan perintah, lalu ribuan perajin pun berkumpul tidak lama kemudian. Para perajin ini dikategorikan, lalu langsung dibagi menjadi 20 kelompok. Wira mulai membagi sketsa, komponen, serta menjelaskan ukuran, standar, dan berbagai permintaan kepada mereka. Kebanyakan perajin hanya mendengar dengan serius dan tidak berani bertanya apapun, bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka. Hanya seorang pemuda yang berkomentar setelah melihat struktur busur silang Zeta. Aneh sekali. Ini nggak seperti busur, tapi sepertinya anak panah bisa diletakkan di busur ini. Kalau ditambahkan beberapa komponen di sini, anak panah bisa ditembakkan dengan cepat, lalu dipasang ke busur. Kelihatannya menarik sekali. Kemudian, Wahab menegur, Emran, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa kamu lupa dengan perintah Tuan Wahyudi? Orang yang melanggar aturan akan dihukum berat. Emran menjulurkan kepalanya, lalu bersujud dan memohon ampun. Tuan Wahyudi, ampuni aku, seharusnya aku tidak boleh bicara sembarangan. Aku memang salah, aku tidak akan bicara sembarangan lagi. Wira memandang Emran dengan terkejut. Tuan Wahyudi, perkataan bocah ini tidak perlu dianggap serius. Dia suka sekali mengutak-atik barang langka dan aneh, kata Wahab. Tapi, kekuatan busur biasa dan busur besar yang dia modifikasi memang bertambah besar. Dia termasuk perajin hebat yang langka di lembaga senjata, bisik Wahab. Wira menghampiri Emran, lalu memapahnya dan berucap. Tidak usah takut, kamu tidak perlu melakukan pekerjaan yang kuatur. Kamu coba kerjakan saja sesuai pemikiranmu. Emran menyahut, terima kasih, Tuan Wahyudi. Emran merasa sangat senang. Dia langsung berjalan ke samping, lalu mulai bekerja. Wira melihatnya sembari tersenyum. Setelah dites, bisa langsung terlihat apakah pemuda ini berbakat atau tidak. Tiba-tiba, seorang prajurit pengirim pesan bergegas datang dan berseru. Tuan Wahyudi, gawat, prajurit perbatasan Loko yang kembali membuat keributan. Bab 282. Di Kam Utara, tenda prajurit perbatasan Loko yang kembali dikelilingi oleh penghalang. Puluhan ribu prajurit kabur saat perbatasan Loko diterobos. Senjata dan baju zirah mereka dilucuti. Katanya para prajurit ini ditahan, tetapi sebenarnya tidak ada bedanya dengan Kam pada masa peperangan. Mereka tidak perlu berlatih perang dan diberi makan 3 kali sehari. Hidup mereka lebih nyaman dari sebelumnya. Ini adalah pemikiran normal dari prajurit yang kalah. Sementara itu, prajurit yang menyerah pada bangsa Agrel malah hidup tidak tenang, bagaikan dikurung di dalam sangkar.
Jenderal pendamping, Raka Gondo, mendapat makanan enak setiap hari, tetapi dia malah kesulitan memakannya. Malam itu, ketika prajurit perbatasan Loko kalah, bangsa Agrel menyuruh prajurit-prajurit ini untuk membunuh atasan mereka. Prajurit yang menolak akan dibunuh oleh bangsa Agrel secara sadis di tempat. Raka yang takut mati menikam atasannya. Kemudian, dia menerima tugas dari bangsa Agrel untuk memimpin sebagian prajurit yang sama-sama berkhianat kembali dan bersembunyi. Malam itu, prajurit yang ditangkap sangat banyak, Raka menebak pasti banyak prajurit yang berkhianat. Setelah kembali ke kota, Raka diam-diam melakukan persiapan untuk bekerja sama dengan bangsa Agrel. Sayangnya, respons dari pihak kota sangat cepat sehingga senjata mereka dilucuti dan mereka ditahan di Kam Utara. Sekarang, Raka hanya berharap Raja Tanui memimpin pasukan Agrel untuk menyerang kota lebih awal. Kalau bangsa Agrel menang, Raka baru bisa hidup. Jenderal Raka, makanan sudah datang. Seru seorang tentara yang mengantar makanan. Dia mengeluarkan sepiring nasi, daging, dan sayur. Raka mengambil sendok, lalu makan sambil melamun. Tiba-tiba, tentara itu berkata dengan suara lirih. Menaklukkan wilayah selatan. Wah, Raka terkejut dan melihat sekeliling dengan waspada. Kemudian, dia berbisik dengan perasaan gembira. Pasukan kita pasti menang. Ini adalah kode rahasia yang diberikan bangsa Agrel setelah para prajurit menyerah. Nanti, akan ada orang yang menghubungi mereka. Beberapa waktu ini, Raka terus menunggu dengan sabar. Hari ini, akhirnya ada orang yang menghubunginya. Tidak disangka, bangsa Agrel sudah menyusup ke Kam. Tentara itu berkata dengan suara pelan. Raja memberi perintah agar kamu mengumpulkan anggota dan membuat keributan. Kamu hasut para prajurit dengan pura-pura sedih untuk menunjukkan kesetiaanmu pada Tuan Bupati. Kemudian, tentara tersebut melanjutkan. Saat ini adalah masa krusial perang. Kota pusat pemerintahan Jagabu membutuhkan pasukan, asalkan bersandiwara dengan baik, kamu pasti bisa menguasai senjata lagi. Setengah bulan kemudian, kamu harus bekerja sama untuk menerobos kota pusat pemerintahan Jagabu. Siap, sahut Raka. Setelah melihat tentara itu pergi, Raka berdiri, lalu menendang meja dan berteriak. Sialan, ada pasir di makanannya. Dagingnya juga sedikit sekali, sayurnya juga nggak ada minyak. Apa aku ini tahanan? Sekelompok prajurit membawa piring dan bergegas masuk. Melihat raut wajah Raka, mereka membanting piring dan memaki. Sialan, mereka anggap kita ini tahanan. Padahal kita juga prajurit Nuala. Prajurit lain menimpali. Suruh kepala intendans masuk. Lihat, apa ini makanan yang layak? Yang lain ikut menyahut. Bukan hanya makanan prajurit yang dikurangi, kita juga dikurung. Aku sudah nggak tahan. Salah satu prajurit juga menceletuk. Iya, aku nggak tahan lagi. Kalau terus dikurung seperti ini, aku bisa gila. Beberapa prajurit yang dibawa oleh Raka mulai berteriak. Para prajurit yang menyerah membuat keributan di seluruh Kam dan mulai berusaha menerobos keluar. Bukan hanya prajurit yang menyerah, bahkan prajurit yang kabur sendiri pun terhasut, alasannya karena makanan prajurit memang dikurangi, ditambah lagi mereka adalah prajurit yang kalah. Jadi, makanan mereka lebih buruk. Melihat ada orang yang meributkan hal ini, satu persatu dari prajurit itu pun mengikuti aksinya. Dalam sekejap, puluhan ribu prajurit menyerbu ke arah pintu Kam. Tentara yang menjaga Kam berteriak. Berhenti. Semuanya berhenti. Siapa yang berani keluar dari Kam akan dibunuh di tempat. Para tentara yang menjaga Kam kewalahan. Satu persatu dari mereka mengeluarkan senjata dan mengadang di depan pintu Kam. Puluhan ribu prajurit membuat keributan di Kam. Walaupun tidak memiliki senjata, ratusan orang juga tidak bisa menghentikan para prajurit ini. Ayo, cepat bunuh kami. Bunuh saudara yang pernah sama-sama berjuang dengan kalian. Seru salah satu prajurit yang ingin keluar dari Kam. Yang lain juga ikut berujar. Kami juga prajurit Nuala, kenapa kalian memperlakukan kami seperti tahanan? Salah satu dari prajurit tersebut berteriak. Perbatasan Loko yang diterobos nggak ada hubungannya dengan kami, tapi karena Letnan Jenderal Raharja yang berkhianat. Bab 283. Prajurit lain ikut berseru. Kami mau bertemu dengan komandan. Kami nggak terima ditahan seperti ini. Puluhan ribu prajurit yang membuat keributan makin menjadi-jadi. Tiba-tiba, pasukan dari dua Kam menyerbu. Satu Kam terdiri dari eksekutor dan satu lagi terdiri dari pemanah. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda. Tuan Wahyudi sudah datang, ujar salah seorang prajurit penjaga Kam. Akhirnya, mereka merasa lega, raut wajah Raka menjadi muram saat melihat pemuda yang tampan itu. Dia pernah mendengar tentang penasihat militer ini. Begitu menduduki posisinya, Wira membagi upah tentara untuk meningkatkan semangat pasukan. Salah satu tentara membawa bangku, lalu Wira berdiri di atasnya. Sosoknya yang terlihat jelas oleh semua orang mengambil pengeras suara dari kayu, lalu berteriak. Semuanya diam. Ribuan orang yang berasal dari dua Kam berdiri di belakang Wira. Ada yang mengeluarkan pisau panjang dan ada yang siap-siap memanah. Wah, banyak prajurit merasa gugup dan menjadi diam, mereka tidak berani bicara lagi. Kemudian, Raka berkoar. Tuan Wahyudi memang hebat. Kami hanya mengeluh makanannya bermasalah, tapi kamu langsung bawa eksekutor dan pemanah. Apa kamu mau membunuh kami semua? Prajurit lain yang memberontak tadi ikut berkomentar. Benar, anggota di dapur mengurangi makanan kami. Apa kami nggak boleh mengeluh? Ada juga prajurit yang menantang. Bunuh saja kami semua. Kita lihat bagaimana kamu memberi penjelasan pada pemerintah nanti.
Salah satu prajurit menimpali. Benar, lagi pula, dikurung seharian di sini lebih menyiksa daripada mati. Jadi, bunuh saja kami. Banyak prajurit ikut mengecam tindakan Wira, bahkan situasi makin heboh, mereka juga terus berdesak-desakan di pintu kamp. Dalam sekejap, situasi yang sudah tenang kembali menjadi gaduh. Wira menunjuk prajurit-prajurit yang berbicara tadi seraya berucap. Aku hanya menyuruh kalian diam, tapi kalian malah menghasut supaya aku membunuh kalian semua. Kalian memanas-manasi situasi karena punya motif tersembunyi dan niat jahat. Apa sebenarnya tujuan kalian? Sebagian besar prajurit baru sadar dan segera menjaga jarak dengan Raka. Wajah beberapa prajurit yang menyerah pucat pasi. Mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Orang-orang ini adalah tentara biasa. Mental mereka tidak begitu kuat. Jadi, tidak masalah kalau hanya ikut berkomentar, saat menghadapi pertanyaan yang kritis, para prajurit ini tidak bisa membuat keputusan. Kebanyakan dari mereka diam-diam melirik Raka, kemudian, Raka berkata, Tuan Wahyudi, kami semua sudah dikurung begitu lama. Apalagi, makanan kami juga dikurangi. Itulah sebabnya kami tidak bisa menahan emosi dan mengeluh. Ekspresi Raka seketika berubah. Dia melanjutkan perkataannya sambil menangis. Kami itu prajurit Nuala yang telah mempertaruhkan nyawa. Kenapa kalian harus memperlakukan kami seperti ini? Raka menambahkan, kalian mengurung kami seperti tahanan dan memberi kami makanan yang bercampur dengan pasir. Kalian sama sekali tidak menganggap kami manusia. Begitu Raka berpura-pura sedih. Banyak prajurit lain pun terpengaruh dan menangis. Raut wajah Wira menjadi muram. Dia bertanya, nama kamu siapa? Apa jabatanmu sebelumnya? Raka menjawab sembari memberi hormat. Nama saya Raka. Jabatan saya Jenderal Pendamping Perbatasan Loko. Wira berkata dengan dingin, kalau kamu itu Jenderal Pendamping tingkat kelima, seharusnya kamu tahu perintah dari pemerintah. Menurut aturan, kalau perbatasan Loko yang kuat diterobos, kalian harus dipenggal. Wira melanjutkan, sekarang aku dan Panglima Yuda memberi kalian makan dan minum, bahkan memohon kepada pemerintah untuk memaafkan kesalahan kalian, tapi kalian malah membuat keributan hanya karena makanannya kurang. Benar-benar tidak tahu diri. Apa kalian pikir aku tidak berani membunuh orang? Bunuh, seru para eksekutor dan pemanah yang maju. Suara mereka memekakkan telinga. Bro, semua prajurit di tempat berlutut. Satu persatu dari mereka memohon, Tuan Wahyudi, ampuni kami. Bro, ekspresi Raka berubah drastis. Dia bersujud seraya berucap, saya salah, tapi saya tetap setia pada kerajaan Nuala. Jika kalah dalam peperangan, pemerintah pasti akan menjatuhkan hukuman. Seperti perbatasan Loko yang diterobos akan membahayakan kerajaan Nuala. Itulah sebabnya para prajurit yang kalah akan dipenggal. Semua pemerintahan di setiap generasi menggunakan hukuman yang sadis ini untuk mendorong para prajurit bertarung mati-matian. Kemudian, Wira memerintah dengan tegas. Pengawal, sebelumnya Raka adalah seorang jenderal pendamping tingkat kelima. Sebagai jenderal, dia tidak bersikap bijaksana, malah menghasut prajurit lain dan mengajak mereka membuat keributan. Pukul dia dengan tongkat sebanyak 50 kali. Tuan Wahyudi, tolong ampuni saya, ujar Raka. Dia segera melihat ke samping untuk meminta bantuan prajurit lain. Bab 284. Jika Raka dipukul 50 kali dengan tongkat, dia pasti akan terbaring beberapa bulan kalaupun tidak mati. Mana mungkin dia bisa bekerja sama lagi dengan bangsa Agrel. Namun, para prajurit yang menyerah di sekeliling Raka tidak ada yang berani membantunya. Mereka hanya melihat Raka yang dibawa oleh pengawal. Jerit Raka, suara jeritannya yang histeris membuat semua prajurit terdiam. Wira memerintah dengan ekspresi muram. Siapa yang bertanggung jawab atas kamp ini? Tingkatkan kualitas makanan mereka dan samakan dengan standar prajurit penjaga gerbang. Jenderal Batalion Kamp yang bernama Satya Tandian mengangguk dan semua prajurit pun merasa senang. Kemudian, Wira berkata lagi, pergi ke bagian intendans untuk mengambil 100 juta gabak. Aku mau membagi upah kepada mereka. Satya yang terkejut menyahut, Tuan Wahyudi, mereka gagal menjaga perbatasan Loko. Kenapa masih memberi mereka upah? Wira menjawab dengan tegas, pemerintah yang belum membayar mereka upah ini sebelumnya, kalaupun nanti pemerintah mau menghukum mereka, menurut aturan, upah tetap harus dibayar. Tuan Wahyudi, ujar para prajurit sambil berlinang air mata. Biasanya prajurit yang kalah dalam peperangan akan diutus ke medan perang, kalau mereka mati, masalah pun selesai. Tidak pernah ada jenderal yang membagi upah kepada mereka pada situasi seperti ini. Siap, jawab Satya. Dia berbalik, tetapi tidak pergi ke bagian intendans, melainkan pergi ke kamp pusat untuk melapor. Letnan Jenderal Herdian mengerutkan alis sembari berkata, apa Tuan Wahyudi sudah gila membagi upah kepada prajurit yang kalah? Aksa mendengus, lalu menimpali. Semua prajurit yang kalah diutus ke medan perang agar mereka bisa menebus dosa dengan kematian. Sikap Tuan Wahyudi benar-benar enggak tegas. Basuki dan Chandra juga menentang. Sementara itu, Yuda berkata dengan serius, keputusan Tuan Wahyudi adalah keputusanku juga. Lain kali, siapa yang lupa akan dihukum sesuai aturan militer. Satya yang berkeringat dingin langsung pamit pergi. Yuda berpikir dalam hati. Uang di dalam kemiliteran nggak banyak. Jadi, nggak mungkin Tuan Wahyudi nggak tahu. Di seluruh kota hanya ada 20.000 prajurit. Kalau harus mengerahkan 2.000 prajurit untuk mengawasi prajurit yang kalah, ini adalah masalah besar.
Selama ini, dia belum menemukan cara penyelesaiannya. Sekarang Tuan Wahyudi pergi dan meminta uang yang banyak, dia pasti sudah memiliki ide. Batin Yuda. Tak lama kemudian, uang pun diantar ke kamp. Wira menyebut nama para prajurit berdasarkan cabang militer, lalu membagikan upah kepada mereka. Wira juga menepuk pundak para prajurit tersebut untuk menyemangati mereka. Setiap prajurit mengambil upah yang tidak dibayar pemerintah sebelumnya sambil berlinang air mata. Sebagian prajurit yang menyerah pada bangsa Agrel mengambil upah dengan perasaan menyesal. Pada zaman ini, permintaan prajurit kelas bawah dan rakyat sangat rendah. Asalkan memberi mereka makanan dan sedikit penghargaan, mereka sudah merasa puas. Di sisi lain, Sony, Danur, Gandhi, dan Gavin mengajak para prajurit untuk berbincang. Mereka berkata bahwa Wira adalah rakyat biasa, bukan pejabat. Hanya karena Wira berbakat, Panglima Yuda pun mengaguminya. Mereka juga menceritakan kebaikan Wira dan berapa besar gaji yang diberikan Wira kepada mereka di Dusun Darmadi. Para prajurit yang iri mendengar dengan mata yang berbinar-binar. Mereka juga ingin menjual ikan di Dusun Darmadi. Pada saat yang sama, mereka juga mencari tahu tentang sebagian besar kondisi prajurit lain berdasarkan permintaan Wira. Upah puluhan ribu prajurit dibagi hingga malam, standar makan malam sudah ditingkatkan sehingga membuat para prajurit makan dengan puas. Kamp tampak terang benderang setelah makan malam selesai. Prajurit yang kalah terus berkumpul. Banyak orang penasaran kenapa Wira masih berada di sini setelah membagi upah. Wira menjelaskan, para prajurit, kalian memang bertanggung jawab karena perbatasan Loko diterobos, tapi, ini bukan kesalahan kalian. Kemudian, Wira melanjutkan dengan suara keras. Panglima Yuda sudah menulis petisi untuk memohon kepada pemerintah agar memaafkan kalian. Pemerintah baru mulai mempekerjakan Panglima Yuda. Jadi, mereka pasti akan menyetujui laporan pertamanya. Para prajurit pun berseru, oh. Prajurit yang menyerah juga merasa lega, tetapi juga merasa sangat tertekan ketika teringat bahwa mereka menyerah pada bangsa Agrel. Wira mendesah, lalu berujar, kita semua berasal dari Provinsi Jawali dan ada 3 generasi di atas kita. Hampir setiap anggota keluarga kita pernah dibunuh oleh bangsa Agrel. Kita punya dendam yang besar dengan bangsa Agrel. Para prajurit yang murka berteriak. Benar, Wira menunjuk seorang tentara senior dan berucap. Abian, aku lihat kamu begitu geram. Kamu punya dendam apa dengan bangsa Agrel? Coba maju dan ceritakan. Bab 285. Begitu mendengar Wira mengingat namanya, Abian Tanomo terharu sampai berlinang air mata. Dia bercerita. Tuan Wahyudi, aku berasal dari Provinsi Cindera. Keluargaku punya rumah dan sawah. Bangsa Agrel yang membunuh orang tuaku, menodai istriku, dan membunuh anakku. Putraku baru berusia 8 tahun dan bangsa Agrel menebas kepalanya beberapa kali. Putraku, dasar bangsa Agrel sialan. Salah satu prajurit berkomentar, mereka bahkan tega membunuh anak 8 tahun. Bangsa Agrel memang brengsek, benar-benar keterlaluan. Para prajurit merasa geram, mereka makin berang ketika teringat dengan dendam keluarga mereka. Kemudian, Wira berkata dengan serius, kelak, dendam ini pasti terbalaskan. Simpan air mata kalian dan pendam kebencian ini di dalam hati. Lampiaskan semuanya di medan perang nanti. Abian menahan air mata sambil berjalan kembali ke tempatnya. Wira menunjuk seorang pria parubaya dan berkata, Benyamin, aku lihat kamu sangat marah. Apa kamu juga punya dendam dengan bangsa Agrel? Coba maju dan ceritakan. Benyamin pun menuturkan apa yang dialaminya. Tuan Wahyudi, aku juga berasal dari Provinsi Cindera. Awalnya, pernikahanku sudah ditetapkan. Calon istriku cantik sekali. Tapi, bangsa Agrel datang dan membunuh orang tuaku. Mereka bahkan membakar rumahku dan menodai calon istriku. Dia disakiti beramai-ramai oleh sekelompok manusia brengsek itu. Lanjut Benyamin. Benyamin menggertakkan giginya. Dia bercerita sambil menangis. Terakhir, sekelompok pria brengsek itu juga membunuh calon istriku. Sebelum meninggal, istriku masih menyebut namaku dan merasa bersalah padaku. Aku harus bertarung mati-matian dengan bangsa Agrel. Aku mau membalaskan dendam orang tuaku dan istriku, ujar Benyamin. Brengsek, seru para prajurit di tempat sambil mengepalkan tinju mereka. Kemudian, Wira menunjuk prajurit lain. Begitu seterusnya, satu persatu prajurit naik ke atas panggung dan menceritakan dendam keluarganya. Ada yang orang tuanya disakiti. Ada juga yang anaknya, istrinya, dan saudaranya yang menjadi korban dari bangsa Agrel. Para prajurit ini berhasil kabur dari Provinsi Cindera dan Gumarang. Mereka bergabung dengan militer karena ingin membalaskan dendam keluarga. Satu persatu dari para prajurit ini mendengar cerita orang lain dan teringat dengan dendam keluarga. Mereka pun maju untuk mengeluarkan isi hati mereka. Awalnya, Wira yang memanggil nama mereka. Namun, setelah itu, semuanya berebutan untuk maju. Kebencian ini sudah mereka pendam selama bertahun-tahun. Saat ini, mereka ingin melampiaskannya. Banyak prajurit dari Provinsi Jawali merasa geram setelah mendengarnya. Bangsa Agrel benar-benar terlalu jahat. Anggota pertemuan propaganda ini terus bertambah, satu persatu prajurit menceritakan dendam mereka. Pada awalnya, para prajurit yang menyerah pada bangsa Agrel hanya diam. Akan tetapi, setelah mendengar cerita prajurit lain, sebagian kecil dari mereka juga maju. Ternyata, prajurit ini juga memiliki dendam kesumat dengan bangsa Agrel. Begitu menceritakan dendam dengan bangsa Agrel dan teringat dengan keputusan mereka untuk menyerah pada bangsa Agrel.
Prajurit-prajurit ini menangis terseduh-seduh di atas panggung. Namun, tidak ada yang curiga. Ini karena semua orang yang maju untuk menceritakan dendam mereka kepada semua orang, akan tetapi, prajurit yang menyerah dan tidak maju ketakutan hingga wajah mereka pucat pasi. Mereka takut prajurit lain yang maju akan tidak sengaja mengungkap pengkhianatan mereka. Di bawah panggung, Wira, Sony, Satya, dan sebagian besar prajurit yang pintar diam-diam mengamati. Mereka sedang berpikir bahwa respons para prajurit yang ada di tempat agak tidak beres. Pertemuan propaganda ini berlangsung sampai tengah malam. Para prajurit tidak berhenti menangis. Wira berucap, "Saudara sekalian, dendam kita dengan bangsa Agrel tidak akan pernah habis untuk diceritakan." Kemudian, Wira naik ke panggung dan berkata, "Tadi, saudara kita yang bercerita kebanyakan berasal dari Provinsi Cindera dan Gumarang, tapi, kalau bangsa Agrel menerobos kota pusat pemerintahan Jagabu, kejadian tragis ini akan terjadi di Provinsi Jawali." Wira melanjutkan, "Saudara sekalian yang berasal dari Provinsi Jawali, orang tua, istri, dan saudara kalian akan berakhir seperti mereka. Kalaupun ada yang tidak mati, generasi selanjutnya juga akan menjadi budak bangsa Agrel. Setiap generasi akan ditindas oleh bangsa Agrel. Cepat atau lambat, semua keturunan kita akan tergantikan oleh bangsa Agrel. Kalian semua pulang dan coba pikirkan baik-baik," ucap Wira. Para prajurit pergi sambil merenung. Sebagian prajurit yang menyerah pada bangsa Agrel makin bimbang. Setelah semua prajurit pergi, Satya, Sony, dan sekelompok orang berkumpul di sisi Wira. Orang-orang ini sudah mengungkap rahasia dan membuktikan kecurigaan Yuda. Di antara prajurit yang kalah ini, kemungkinan ada yang dipaksa Raja Tanui untuk berkhianat dan akan memberontak kapan saja. Wira berujar, "Apa kalian sudah melihat dengan jelas? Apa ada orang yang bermasalah?" Sony menjawab, "Aku menemukan banyak orang yang bermasalah. Awalnya, saat memarahi bangsa Agrel, banyak prajurit yang merasa sangat kesal, tapi, ada sebagian prajurit yang tampak canggung dan berusaha menahan amarah mereka. Setelah ada yang memberi isyarat, mereka baru ikut marah-marah. Tapi, mereka masih nggak terlalu berani. Orang-orang itu pasti menyembunyikan sesuatu. Kalau nggak, mana mungkin mereka nggak berani memarahi bangsa Agrel." Lanjut Sony. Kemampuan Sony dalam melakukan pengamatan sudah mengalami peningkatan besar setelah dilatih oleh Wira dan Dian untuk waktu yang lama. Yang lain pun menyahut sembari mengangguk. Benar, mereka juga menemukan keanehan ini. Bab 286. Wira mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Kalau begitu, persiapkan sesuai dengan rencana awal." Banyak prajurit yang sudah tertidur. Kevin Gunawan berbaring di lantai. Dia terus berbolak-balik, tetapi tidak bisa tidur. Bangsa Agrel membunuh keluarganya. Kini, dia juga menjadi tawanan mereka. Lantaran takut mati, Kevin menikam atasannya dan mendekati bangsa Agrel. Kemudian, dia kembali ke kota pusat pemerintahan untuk melakukan pengintaian. Awalnya, Kevin merasa cemas. Namun, setelah pertemuan propaganda diadakan, dia merasa sangat bersalah dengan leluhurnya dan ingin sekali mengakhiri hidupnya. Ketika sedang memikirkannya, sekelompok orang tiba-tiba menerobos masuk. Leher Kevin tiba-tiba ditodong dengan pisau panjang. Kemudian, orang itu berkata, "Tuan Wahyudi ingin bertemu denganmu. Ikut dengan kami dan jangan berteriak." Orang-orang lainnya juga ditahan. Kevin pergi ke sebuah ruangan yang cukup jauh, lalu berlutut dan berkata, Hormat kepada Tuan Wahyudi. Bangunlah," ucap Wira. Melihat pemuda yang tampak cemas ini, Wira berkata sambil tersenyum datar. "Kamu tahu kenapa aku mencarimu?" Kevin terkesiap. Dia menggeleng seraya berkata dengan gelagapan, Saya tidak tahu. Berbuat salah itu bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah sudah berbuat salah, tapi masih nggak mau bertobat." Wira menghela napas dan meneruskan. "Aku dan Panglima Yuda tahu jelas akan beberapa hal. Kalau nggak, kami juga nggak akan mengurung kalian. Saat ini, di luar kota penuh dengan prajurit bangsa Agrel. Kami juga membutuhkan prajurit." Kevin terperanjat dan berkata, Saya. Wira menyela. "Aku nggak membongkarnya karena ingin memberimu kesempatan." Wira menghela napas ringan, lalu berkata, "Kalaupun berbuat salah, kamu juga melakukannya demi mempertahankan nyawa. Sampaikan informasi yang kamu tahu supaya kerajaan Nuala nggak jatuh ke dalam jebakan bangsa Agrel dan kehilangan kota pusat pemerintahan Jagabu. Tindakanmu akan dianggap sebagai penyampaian informasi. Kamu akan dianggap berjasa, bukan membelot." Plop, Kevin sontak berlutut dan menangis. Dia menimpali. "Tuan Wahyudi, bangsa Agrel memaksa saya untuk menikam Letnan Jenderal. Mereka memberikan saya jabatan tingkat ke-9. Saya pulang diam-diam untuk memberi tahu kalian dengan menahan rasa malu." "Berapa jumlah kalian?" tanya Wira. Kevin menjawab, "Sekitar 100 orang." Wira bertanya lagi, "Apakah bangsa Agrel memberi tahu kalian cara untuk menghubungi mereka?" Kevin menjawab, "Tidak, mereka hanya bilang, ketika saatnya tiba, akan ada orang yang memberikan perintah. Tapi, ketika saya bertemu dengan Letnan Jenderal Raka hari ini, dia sepertinya baru mulai membuat onar setelah seorang prajurit mengantarkan makanan." "Apa kamu mengenal prajurit itu?" tanya Wira. Kevin menjawab, "Ya, saya mengenalnya. Saya selalu mengingatnya dalam hati." 3 kereta kuda perlahan melaju ke dusun Darmadi. Sekelompok pelayan dan pengawal tampak mengikuti di belakang. Harsa turun dari kereta kuda dan memandang desa dengan heran. Di sepanjang perjalanan, Harsa telah melewati banyak dusun.
Dusun-dusun itu memiliki satu atau dua bangunan bata, sementara sisanya adalah rumah-rumah jerami yang rendah. Penduduk dusun mengenakan pakaian compang camping. Mereka berkulit pucat dan berpostur kurus. Ketika melihat kereta kuda, para penduduk dusun langsung menjauh dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Akan tetapi, dusun Darmadi malah berbeda dan sangat ramai. Banyak kelompok orang dewasa dan anak-anak yang membawa bakul di punggung mereka. Entah akar rumput apa yang ada di dalamnya. Ketika tiba di sebuah rumah, mereka meletakkannya, lalu pergi setelah menerima koin perunggu. Ada juga kereta-kereta keledai yang membawa sejumlah batu bata dan memasuki dusun. Di sepanjang perjalanan, Harsa melihat ada 4 bangunan baru yang sedang dibangun. Bangunan-bangunan bata itu sedang dalam proses penempatan struktur bangunan. Orang-orang dewasa di dusun ini sangat energi dan berseri-seri. Mereka membawa ember yang berisi ikan. Lebih jauh lagi ke dalam dusun, ada sekelompok pemuda yang sedang berlatih menggunakan pisau dan senjata. Mereka semua sedang berlatih bela diri. Ada pula sekelompok anak-anak yang sedang diajar oleh seorang cendekiawan tua. Mereka sedang menerima pendidikan awal di bawah bimbingannya. Dengan mengikuti rute jalanan yang diingatnya, Harsa pun tiba di ujung desa. Dia berdiri di depan sebuah rumah bata. Di depan rumah, 2 bangunan tambahan juga telah dibangun. Selain itu, sebuah gubuk besar juga didirikan, dengan meja dan kursi yang diletakkan di dalamnya. Ada belasan wanita dusun yang sedang memasak. Ada nasi jagung, bakpao daging, ikan goreng, sup telur ayam, dan sayur tumis. Aromanya harum sekali. Bab 287. Semua hal sudah jauh berbeda saat Harsa datang ke dusun Darmadi 3 tahun lalu. Suara tawa, suara orang berlatih silat, suara membaca, suara memasak, segala macam suara bercampur menjadi satu. Harsa tertegun dan mengeluh, pemandangan indah seperti ini, sayangnya akan segera hancur. Kebanyakan penduduk dusun menyadari kedatangan Harsa. Mereka yang mengingatnya sontak pergi memanggil Wulan. Tak lama kemudian, suara seseorang yang terkejut dan gembira pun terdengar. "Kak, kenapa kamu ke sini?" "Wulan," ucap Harsa. Melihat kondisi adiknya yang kian membaik, Harsa pun tersenyum dan berkata, "Aku sudah pulang dari kota pusat pemerintahan Jagabu. Kakak iparmu sudah rindu denganmu, jadi aku sekalian membawanya pulang." "Oh." Wulan mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, "Kalau begitu, apa kakak sudah bertemu dengan suamiku? Bagaimana keadaannya sekarang?" "Sudah," Harsa berkata sambil tersenyum. Dia sudah menyelesaikan semua masalah garam dan menjual 3 bilah pedang treksa seharga lebih dari 3 miliar gabak. Dia bahkan menulis puisi yang terkenal di seluruh dunia. Dia juga dianggap sebagai teman akrab oleh Paman Putro. Saat ini, dia sudah memiliki reputasi yang gemilang di seluruh kota pusat pemerintahan. Harsa memutuskan untuk tidak mengungkit tentang masalah Dian supaya adiknya tidak merasa sedih setelah mengetahuinya. "Benarkah?" tanya Wulan seraya mengentakkan kakinya yang panjang dengan bersemangat. Dia mengayunkan tinju kecilnya dan berkata, "Sudah kuduga, suamiku memang yang paling hebat." Harsa mengangguk dan berkata, "Ayo, sapa kakak iparmu." Wulan bergegas menaiki kereta kuda dan berkata, "Kak, kenapa kamu nggak turun dan masuk ke rumah?" Istri Harsa menjawab, "Gaun yang kakak pakai terlalu panjang, jadi nggak nyaman untuk berjalan di tanah." Dia mengeluarkan panci kecil dan mangkuk kecil, lalu berkata, "Ini adalah sup yang kakak masak." Kakak terus memanaskannya dengan arang di sepanjang jalan. "Wulan, ayo kamu cicipi." Tanpa ragu-ragu, Wulan langsung meminum semangkuk sup dan segera tertidur di dalam kereta. "Ayo," ucap Harsa yang menghela napas. Harsa tahu jelas temperamen adiknya. Apabila tidak menggunakan cara ini, dia tidak mungkin bisa membawa Wulan pergi. Sembari dilihat oleh semua penduduk dusun, 3 kereta kuda tampak berputar arah dan bergegas kembali. Sesosok berpostur tinggi mengadang di depan mereka dan berkata, "Tuan Harsa, apa yang kamu lakukan terhadap Wulan?" Harsa tidak menyembunyikannya dan menjelaskan. Bangsa Agrel menyerang dan berhasil menaklukkan perbatasan Loko. Wira memutuskan untuk tinggal di kota pusat pemerintahan Jagabu dan berjaga di sana. Aku akan membawa Wulan ke ibu kota provinsi. Wira juga sudah menyetujuinya. Kalian juga sebaiknya bersiap-siap. Mereka nggak mungkin bisa melindungi dusun ini. Kereta kuda sontak melaju. Hasan membeku di tempat. Urat di kedua kepalan tangannya tampak sangat jelas. Dia berteriak, "Bangsa Agrel!" Malam itu, Danu kembali ke dusun Darmadi dengan membawa sekelompok prajurit. Tak lama kemudian, mereka mengumpulkan penduduk dusun untuk rapat bersama. Setelah itu, Danu memimpin rombongan untuk pergi dengan menunggang kuda. Danu dan yang lainnya juga membawa pergi hampir 100 bilah pedang treksa yang telah dibuat oleh paman selama ini. Di ruang baca kerajaan, ibu kota kerajaan, Raja Bakir baru selesai membaca surat darurat. Dia tak kuasa mengernyit dan menggertakkan giginya, lalu menyerahkan surat tersebut kepada bawahannya. Dalam surat itu, disebutkan bahwa setelah Yuda mengambil alih posisi komandan, dia pun menahan komandan sebelumnya, Candika. Kemudian, Yuda merampas uang perak milik Candika. Selain itu, Yuda juga menunjuk Wira sebagai penasihat militer dan memberinya kuasa penuh atas plakat emas. Yang paling mengerikan adalah Yuda menantang Raja Tanui untuk bertempur dalam setengah bulan mendatang. Penasihat kiri dan kanan, 8 menteri, dan 8 tokoh besar tampak terkejut setelah membaca surat darurat tersebut. Suasana di ruang baca kerajaan menjadi sunyi, hanya terdengar suara napas dari ke-8 orang di dalam. Setelah sekian lama, Raja Bakir pun mengepalkan tangannya.
Dia menggertakkan gigi seraya bertanya. Bagaimana pendapat kalian, para menteri yang terhormat? Dimas menyahut. Yang mulia, tolong segera perintahkan Yuda untuk menarik kembali plakat emas dan memenjarakan Wira. Tindakannya ini sangat membabi buta. Dia bisa menyebabkan puluhan ribu prajurit tewas sia-sia dan hal ini hanya akan mengorbankan kota pusat pemerintahan Jagabu. Bab 288. Kemal, sang penasihat kiri, melangkah maju dan berkata, Yang mulia, tindakan Wira memiliki tujuan yang jelas, baik menginstruksikan prajurit pengirim pesan untuk menyampaikan informasi ataupun mengadakan pertemuan propaganda. Kemal melanjutkan, semuanya bertujuan untuk membangkitkan semangat dan dukungan dari prajurit maupun rakyat. Mengenai pertempuran besar dalam setengah bulan mendatang, itu pasti strategi untuk mengalahkan musuh yang dibuatnya bersama Panglima Yuda. Raja Bakir tampak mengernyit. Jelas, dia tidak percaya bahwa kedua orang itu memiliki cara untuk mengalahkan musuh. Harry Leonardo, sang Menteri Keadilan, berujar. Yang mulia, meskipun Yuda memahami strategi militer, pasukannya hanya pasukan kelas 2. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan pasukan elit dari bangsa Agrel? Apabila dia bertahan di dalam kota dan menunggu bala bantuan, itu bukan masalah. Sekarang, dia justru mengambil inisiatif untuk keluar dari kota dan menghadapi bangsa Agrel. Selain mencari mati, hamba tidak bisa melihat alasan lainnya, ucap Harry. Suhendra, sang Menteri Perang, berkata. Yang mulia, mengganti pemimpin dengan gegabah akan merusak semangat pasukan. Kalau kita mengganti Yuda dan Wira, siapa yang akan Yang mulia angkat sebagai panglima utama? Apakah Candika? Suhendra melanjutkan, ketika musuh menyerang, dia bahkan mengambil kesempatan untuk memperdagangkan surat izin lintas yang mempermudah mereka masuk. Apakah Yang mulia akan mempercayakan kota pusat pemerintahan Jagabu kepadanya? Raja Bakir menggertakkan giginya dan mengangguk. Perkataan mereka adalah suara hatinya. Dia juga ingin Yuda tetap tinggal di kota dan menunggu bala bantuan dari seluruh penjuru datang. Alhasil, kedua utusannya itu tidak menunjukkan sikap seorang pejabat dan malah bertindak sembrono. Menteri Harry dan Menteri Jerry, kalau kalian bisa memahami strategi dari Panglima Yuda dan Wira, kalian akan menjadi jenderal terkenal di generasi ini. Ucap Raja Bakir. Tanpa ragu-ragu, Suhendra juga berkata, Yang mulia, strategi militer cenderung samar-samar, kalau tindakan seorang panglima bisa diprediksi oleh orang luar, itu artinya kekalahan sudah dekat. Yuda telah melewati banyak pertempuran dan Wira memahami inti dari teknik perang, gabungan keahlian militer dan kecerdasan mereka tidak mungkin membawa kehancuran bagi mereka sendiri, ucap Suhendra. Meskipun tindakan-tindakan ini terlihat aneh, berdasarkan pemahaman hamba tentang teknik perang, memang ada peluang besar untuk mengalahkan orang-orang dari bangsa Agrel, mohon kesabaran Yang mulia dan janganlah menghalangi peluang kemenangan ini. Timpal Suhendra. Raja Bakir masih ragu-ragu sehingga mengernyit, kemudian, dia menoleh dan bertanya. Penasihat kanan, bagaimana menurutmu? Ardi yang berekspresi datar berkata, Yang mulia, saya tidak memahami teknik perang sehingga tidak memahami strategi yang dibuat Panglima Yuda dan Wira. Tapi, saya merasa bahwa perkataan Menteri Suhendra sangat masuk akal, lebih baik kita menunggu dengan sabar. Dimas, Harry, dan Jerry tampak tertegun sejenak, mereka segera tersadar dan tidak lagi menentang. Yuda dan Wira direkomendasikan oleh penasihat kiri, Menteri Tirta, dan Menteri Suhendra. Mereka bahkan mengambil risiko dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Apabila pertempuran ini berakhir dengan kekalahan besar untuk Panglima Yuda, meskipun ketiganya mungkin tidak akan dipenjara, Dimas, Harry, dan Jerry pasti akan diusir dari pemerintahan dan tidak akan bisa melawan mereka lagi. Dukungan dari penasihat kanan sangat tinggi. Raut wajah Raja Bakir tampak suram. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui rencana dari penasihat kanan dan ketiga menteri itu? Dalam perseteruan di istana, mendukung bukan berarti membantu. Dukungan yang makin kuat justru bisa membuat seseorang jatuh makin keras. Sekarang, dia takut bahwa Yuda akan sengaja kalah dari bangsa Agrel tanpa memedulikan nyawa keluarganya di ibu kota kerajaan. Kemal berkata dengan serius, Yang mulia, jangan dipikirkan lagi. Kota pusat pemerintahan Jagabu berbatasan dengan Sungai Yilo. Saat ini, sudah musim dingin awal. Sebulan lagi, akan menjadi musim dingin sesungguhnya. Permukaan sungai akan membeku sehingga kuda dan prajurit bisa lewat. Hingga saat itu, kalau bangsa Agrel tidak dapat menaklukkan kota pusat pemerintahan Jagabu, mereka masih bisa bergegas ke Provinsi Jawali. Strategi mereka pasti memiliki pertimbangan semacam ini. Mohon percayalah pada mereka, timpal Kemal. Suhendra berkata, Yang mulia, mengganti pemimpin dengan gegabah akan merusak semangat pasukan. Kalau kita mengganti Yuda dan Wira, siapa yang akan Yang mulia angkat sebagai panglima utama? Apakah Candika? Saat musuh menyerang, dia bahkan mengambil kesempatan untuk memperdagangkan surat izin lintas yang mempermudah mereka masuk. Apakah Yang mulia akan percayakan kota pusat pemerintahan Jagabu kepadanya? Tanya Suhendra. Gatot berkata, Yang mulia, kalau merasa khawatir, Yang mulia bisa memindahkan pasukan garnisun dari provinsi sekitar ke Provinsi Jawali sebagai langkah pencegahan. Raja Bakir tampak mengangguk pelan. 3 hari lalu, ratusan kavaleri meninggalkan kota pusat pemerintahan Jagabu dan menempuh perjalanan sejauh 482 km. Dengan membawa surat dari Panglima Yuda, mereka ingin menyatukan kembali pasukan Zirah Hitam. Telulas juga termasuk salah satu dari mereka. Dia menunggang kudanya selama 4 hari ke Kabupaten Kirata, Kota Tolan, dan Dinasa.
Di sini, ada pengawal pribadi ke-38 Panglima Dirga, Fandi. Dia memiliki keterampilan yang luar biasa dalam memanah dan menjadi yang terbaik di antara semua pengawal pribadi. Bahkan, kakak Hasan pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Setelah bertanya kepada penduduk dusun beberapa saat, Telulas menunggangi kuda ke gunung belakang dan berteriak sekuat tenaga. Apakah ada pasukan zirah hitam di sini? Di dalam hutan. Seorang pria tiba-tiba berbalik dan mengambil 3 anak panah berbulu, lalu memasangnya pada busur. Srek, srek, srek. Sesaat kemudian, 3 anak panah berbulu terbang menuju Telulas dalam formasi sebuah huruf. Anak panah itu terbang melewati bagian atas kepala serta telinga kiri dan kanan Telulas. Bulu kuduk di seluruh tubuhnya sontak berdiri. Dia memandang pria pemanah di kejauhan dan tak kuasa menggertakkan giginya dan berkata, "Teluwolu, kalau tanganmu bergetar sedikit, nyawaku sudah melayang." Pengawal pribadi Panglima Dirga sangat jarang saling memanggil nama. Orang ini bernama Santoso Nurada. Semuanya memanggilnya Telulas. Sementara itu, Fandi berada di urutan ke-38 sehingga semuanya memanggilnya Teluwolu. Fandi berkata, "Kak Telulas, keterampilan memanahku sangat hebat. Setelah pensiun, aku mengandalkan berburu untuk bertahan hidup." Fandi yang berpostur tinggi bergegas berlari di antara pegunungan dan bertanya, "Kenapa kamu bisa datang kemari?" Telulas langsung menjelaskan, "Bangsa Agrel menyerang dan berhasil menaklukkan perbatasan Loko. Aku datang untuk memintamu pergi menyingkirkan mereka." Bab 289. Fandi berbalik badan dan menatap dengan dingin seraya berkata, "Telulas, sejak kapan kamu menjadi antek istana lagi? Apa kamu lupa bagaimana cara mereka memperlakukan Panglima Dirga? Kalaupun bangsa Agrel menyerang ibu kota kerajaan dan membunuh si Raja Sialan, itu bisa dianggap sebagai pembalasan dendam untuk Panglima Dirga. Aku akan sangat berterima kasih kepada mereka," lanjut Fandi. Telulas tampak menggertakkan giginya dan berkata, "Teluwolu, kamu kira aku mau menjadi antek istana? Istana menunjuk Panglima Yuda untuk memimpin pasukan. Kalau dia kalah, apakah istana akan melepaskannya? Apakah kita nggak merasa bersalah dengan Panglima Dirga?" "Panglima Yuda masih hidup?" tanya Fandi yang tampak terkejut. Kemudian, dia bergegas berlari menuruni gunung. Telulas segera mengikutinya. Dia berkata, "Teluwolu, kamu mau pergi kemana?" Fandi sama sekali tidak menoleh dan hanya berkata, "Tentu saja pergi ke kota pusat pemerintahan Jagabu untuk membantu Panglima Yuda memenangkan pertempuran." "Sudah kuduga kamu bukan pengecut," ucap Telulas. Dia tertawa terbahak-bahak, lalu melemparkan sebuah tas kecil ke arah Fandi. Pria itu sontak meraih tas tersebut dan membukanya. Kemudian, dia menatap isinya dengan terkejut dan berkata, "Uang emas." Telulas menghela napas ringan dan berkata, "Tuan Wahyudi menggunakan uangnya sendiri untuk membantu kalian menghidupi keluarga, masing-masing akan mendapatkan 1 juta gabak." Fandi tampak kebingungan. Dia lalu bertanya, "Tuan Wahyudi?" Telulas memicingkan matanya dan berkata, "Dia adalah seorang cendekiawan. Dia sangat kejam terhadap musuh dan baik terhadap teman sendiri. Pokoknya, Panglima Yuda pasti nggak akan berakhir seperti Panglima Dirga karena berteman dengan orang seperti Tuan Wahyudi." Tatapan Fandi menjadi suram. Dia berkata, "Baguslah kalau begitu. Dulu, Panglima Dirga terlalu percaya dengan Raja Sialan itu." Sebuah dusun kecil di Kabupaten Joraka yang berjarak 300 hingga 400 km. Seorang pria jangkung yang kurus, dengan matanya yang sesekali berbinar-binar sedang berdiri di padang gurun. Dia tampak mengayunkan cangkul untuk menggali tanah. Ada akar rumput, ada akar rumput. Di sampingnya, seorang anak laki-laki dan seorang gadis berseru dengan gembira. Mereka buru-buru mengambil akar rumput, menggosokkannya ke pakaian mereka, lalu langsung memasukkannya ke dalam mulut. Seorang wanita berwajah pucat tampak duduk di tanah. Dia menatap mereka seraya berlinang air mata. Semenjak suaminya kembali, wanita itu awalnya mengira bahwa kehidupan mereka akan membaik. Alhasil, pajak dan beban malah menjadi makin berat. Hasil panen musim gugur harus dibagikan kepada pemerintah. Untuk makan saja tidak cukup. Sekarang setiap keluarga harus keluar untuk menggali akar rumput, bahkan akar rumput pun sudah sulit untuk ditemukan. Musim dingin ini mungkin akan sulit dilalui oleh mereka. Pria parubaya itu mengayunkan cangkul dengan wajah tak berekspresi. Tiba-tiba, seekor kuda bergegas kemari. Kemudian, seorang prajurit pengirim pesan berteriak keras. "Apakah anggota pasukan Zirah Hitam, David Yunardi, ada di sini?" Raut wajah wanita itu berubah. Dia menatap prajurit berkuda itu dengan ketakutan, lalu melirik ke arah suaminya. Suaminya seolah-olah tidak mendengar apa-apa dan terus menggali tanah. "Ayah," panggil anak laki-laki itu. Dia yang sedang mengunyah akar rumput berkata dengan tidak jelas. "Bukannya orang itu sedang memanggilmu? Kenapa ayah nggak menjawabnya?" Prajurit pengirim pesan menoleh ketika mendengar suara tersebut. Dia menatap si pria dengan kebingungan dan bertanya, "Apakah kamu adalah pengawal pribadi ke-6 Panglima Dirga, David Yunardi?" Pria itu masih berekspresi datar dan menjawab, "David sudah mati karena sakit beberapa waktu lalu. Aku adiknya, Doni Yunardi. Tuan, silakan kembali." "Mati karena sakit." Prajurit pengirim pesan itu tertegun sejenak. Dia mengernyit dan berkata, "Bagaimana ini? Panglima Yuda memerintahkanku untuk menemukannya, sekarang, bangsa Agrel sudah menyerang. Istana mengangkat Panglima Yuda untuk melindungi kota. Kalau Panglima Yuda gagal melakukannya, dia bisa dihukum mati."
Apa, Panglima Yuda masih hidup? Tanya David yang tampak terkejut. Dia sontak melempar cangkulnya dan berkata, aku adalah David. Aku akan ikut denganmu untuk menemui Panglima Yuda. Oh, ternyata kamu David. Ucap prajurit pengirim pesan itu. Dia tercengang dan merasa sedih. Pengawal pribadi ke-6 Panglima Dirga telah berjasa besar dalam pertempuran, tetapi sekarang keluarganya harus menggali akar rumput demi bertahan hidup. Bab 290. Sayang, teriak wanita berwajah pucat itu sambil meraih tangan si pria. Dia berkata, kamu akan pergi bertempur demi istana lagi. Kamu sudah melakukannya selama 10 tahun, tapi apa yang kamu peroleh? Sekarang, persediaan makanan di rumah sudah habis. Kita bahkan harus menggali akar rumput untuk makan. Kalau kamu pergi lagi kali ini, setelah pulang nanti, kamu mungkin nggak akan bisa melihat kami lagi. Lanjut wanita itu. David membuka mulutnya dan terlihat kebingungan. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Kak, jangan takut, ucap si prajurit pengirim pesan. Prajurit pengirim pesan mengeluarkan sebuah tas dan berkata, Tuan Wahyudi sudah memikirkan hal tersebut. Hidup kalian mungkin mengalami kesulitan, jadi kami akan memberikan masing-masing pasukan elang hitam 1 juta gabak sebagai biaya hidup keluarga. Tuan Wahyudi, tanya pria itu seraya menerima tas tersebut dan melihat uang perak di dalamnya sekilas. Dia menyerahkannya kepada istrinya dengan berlinang air mata dan berkata, jaga anak-anak dengan baik. Panglima Yuda adalah putra dari Panglima Dirga. Aku harus membantunya ketika dia mengalami kesulitan. Aku akan pulang setelah perang ini. Wanita itu berkata, sayang, kamu harus pulang dengan selamat. Aku dan anak-anak akan menunggumu pulang. Dengan memegang kantong berisi uang perak, wanita itu memeluk kedua anaknya sambil menangis. Di kota Pinar, yang berjarak 400 meter jauhnya, di dalam sebuah kuil bobrok, sekelompok pengemis tengah berkerumun di sudut dinding. Mereka menikmati matahari musim dingin dan mengelilingi seorang pengemis berpostur tinggi. Kak Rudy, kamu bilang dulunya kamu lebih hebat daripada jenderal besar. Kenapa sekarang malah menjadi pengemis seperti kita? Tanya salah seorang pengemis. Selain itu, kamu bahkan nggak tahu cara mengemis. Kalau bertemu dengan orang-orang, kamu harus memohon dengan baik, berlutut, dan mendoakan mereka. Dengan begitu, mereka baru akan membagikan makanan. Tapi, kamu malah bersikap seperti bos saat mengemis. Lanjut pengemis itu. Kalau bukan kami yang membantumu mengemis, kamu pasti sudah mati kelaparan di jalan. Bisa-bisanya kamu selalu berbual setiap harinya. Ucap pengemis itu. Sekelompok orang tampak mengelilingi seorang pengemis berpostur tinggi sembari menggaruk kepala mereka. Dasar brengsek, kalau bukan aku yang membantu kalian menyingkirkan para pengemis berandal itu, memangnya kalian bisa mengemis dengan tenang di seluruh kota seperti sekarang. Ucap Rudy. Rudy Jayaka menggigit jerami di mulutnya dan menyilangkan kaki. Dia berkata, kalau alasan aku menjadi pengemis, itu karena mengemis nggak perlu berpikir. Yang terpenting adalah mengisi perut. Hidup seperti ini terasa sangat nyaman. Sekelompok pengemis itu tak berhenti bertanya, kalau begitu, apakah kamu lebih hebat daripada jenderal besar dulunya? Tentu saja, Rudy mendongak dengan bangga dan berkata, ketika para jenderal itu bertemu denganku, mereka bahkan harus memanggilku Kak Rudy. Kalau aku memanggil mereka dengan sebutan adik, mereka pasti akan kegirangan sepanjang hari. Bohong, bohong, kamu hanya seorang pengemis. Bagaimana mungkin jenderal besar akan memanggilmu Kak Rudy? Kak Rudy, kami nggak mempercayai bualanmu. Pengemis kecil terus berteriak, sementara pengemis tua tampak menggeleng. Semuanya terlihat tidak percaya. Rudy tersenyum dan memejamkan matanya, seolah-olah kembali ke masa lalu. Di medan perang yang penuh dengan mayat dan darah, tiba-tiba suara seseorang pun terdengar. Apakah ada pasukan zirah hitam di sini? 14. Seru Rudy seraya melompat bangun. Dia menatap pria yang menunggangi kuda besar itu dan tak kuasa mengernyit. 14 berkata, bangsa Agrel menyerang dan berhasil menaklukkan perbatasan Loko. Istana menunjuk Panglima Yuda untuk menanganinya, ini adalah biaya penghidupan keluarga dari Tuan Wahyudi, ikut denganku ke kota pusat pemerintahan Jagabu dan bantu Panglima Yuda untuk mengalahkan bangsa Agrel. 14 melemparkan sebuah tas kain dan berkata, Panglima Yuda nggak mati. Rudy sangat terkejut dan tidak tahu apa yang ada di dalam tas kain. Dia langsung melemparkannya ke sekelompok pengemis itu, lalu berbalik dan pergi. Kalian bagi rata saja uangnya. Aku akan membantu Panglima Yuda mengalahkan bangsa Agrel. Ucap Rudy. Kuda itu berlari kencang, membawa Rudy dan 14 menjauh dari sana. Sosok mereka segera menghilang. Sekelompok pengemis itu memandang dengan tatapan kosong. Setelah Rudy dan 14 pergi, mereka baru membuka tas tersebut.